baca ribuan ayat di Quran, apa sih sholat itu? Sampai hari ini ya hampir banyak orang yang seperti saat itu saya menganggap sholat itu suatu kewajiban yang di dalamnya saya akan dapat pahala dan kemudian itu akan memasukkan saya ke surga. Itu aja. Padahal di Quran jelas, aqimis sholah, inna sholat tanha anil fahsya wal munkar. Dirikanlah sholat. Sholat itu adalah instrumen yang bisa mencegah Anda supaya tidak terjebak perbuatan keji dan munkar. Jelas Quran mengatakan bahwa sholat bukan tujuan. Sholat itu instrumen. Tujuannya sholat adalah terjegahnya seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Loh kok perintahnya begitu? Tapi yang saya dapat selalu saja sholat itu ngitung rokaat, ngitung pahala untuk bekal katanya jaga di akhirat. Padahal sesungguhnya sholat itu adalah sarana instrumen supaya kita terjebak oleh perbuatan keji dan munkar. Lalu ada pertanyaan lanjutan dari saya. Kenapa banyak orang yang sholat tapi masih saja melakukan perbuatan keji dan munkar? Kan itu pertanyaan lanjutan. Boleh dong itu hak asasi saya? Dan saya tidak menemukan jawaban. Gitu. Sampai akhirnya saya menemukan sholat. Saya baca ribuan ayat di Quran. Apa sih sholat itu? Sampai hari ini ya hampir banyak orang yang seperti saat itu saya menganggap sholat itu suatu kewajiban yang di dalamnya saya akan dapat pahala dan kemudian itu akan memasukkan saya ke surga. Itu aja. Padahal di Quran jelas, aqimis sholah, inna sholat tanha anil fahsya wal munkar. Dirikanlah sholat. Sholat itu adalah instrumen yang bisa mencegah Anda supaya tidak terjebak perbuatan keji dan munkar. Jelas Quran mengatakan bahwa sholat bukan tujuan. Sholat itu instrumen. Tujuannya sholat adalah terjegahnya seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Loh kok perintahnya begitu? Tapi yang saya dapat selalu saja sholat itu ngitung rokaat, ngitung pahala untuk bekal katanya jaga di akhirat. Padahal sesungguhnya sholat itu adalah sarana instrumen supaya kita terjebak oleh perbuatan keji dan munkar. Lalu ada pertanyaan lanjutan dari saya. Kenapa banyak orang yang sholat tapi masih saja melakukan perbuatan keji dan munkar? Kan itu pertanyaan lanjutan. Boleh dong itu hak asasi saya? Dan saya tidak menemukan jawaban. Gitu. Sampai akhirnya saya menemukan sholat. Saya baca ribuan ayat di Quran. Apa sih sholat itu? Sampai hari ini ya hampir banyak orang yang seperti saat itu saya menganggap sholat. Kalau saya ngetes orang gampang, kasih sikat gigi, kasih odol, ya. Nanti habis itu taruh lagi sikat gigi dan odolnya. Saya periksa, satu periksa sikat giginya, yang kedua periksa odolnya. Kalau bekas odol masih ada di sikat gigi, udah jelas kan sikat giginya nggak bersih. Betul? Yang kedua, lihat itu mijit odolnya sebelah mana dia. Yang nggak sabar pasti mijitnya depan. Yang sabar mijitnya belakang. Karena dipijit belakang juga yang depan pasti keluar. Betul nggak? Bekas mijitnya rapi. Itu. Dari situ terbaca itu kepribadiannya. Kebaca. Nggak bisa lari. Kesabarannya kebaca, kebaca. Apakah dia pemarah atau bukan? Kebaca. Gitu. Hasil sholatnya, hasil ngajinya kebaca. Baca. Di odolnya ada bekasnya. Iya. Kan harusnya setiap ada perilaku itu terbaca dong hasilnya. Betul nggak? Oke, lanjut dulu. Bapak Ibu, pernah gak melimpaskan kekesalan? Pernah? Melimpaskan kemarahan. Sehari itu terus saja ada kejadian yang beruntun, berturut. Walaupun bentuknya lain-lain. Kalau saya ngetes orang gampang, kasih sikat gigi, kasih odol, ya. Nanti habis itu taruh lagi sikat gigi dan odolnya. Saya periksa,
Satu, periksa sikat giginya, yang kedua periksa odolnya. Kalau bekas odol masih ada di sikat gigi, udah jelas kan sikat giginya nggak bersih, betul? Yang kedua, lihat itu mijit odolnya sebelah mana dia. Yang nggak sabar pasti mijitnya depan. Yang sabar mijitnya belakang, karena dipijit belakang juga yang depan pasti keluar, betul nggak? Bekas mijitnya rapi, itu dari situ terbaca itu kepribadiannya. Kebaca, nggak bisa lari. Kesabarannya kebaca. Apakah dia pemarah atau bukan, kebaca. Gitu. Hasil sholatnya, hasil ngajinya kebaca. Baca. Di odolnya ada bekasnya. Iya. Kan harusnya setiap ada perilaku itu terbaca dong hasilnya, betul nggak? Oke, lanjut dulu. Bapak Ibu, pernah nggak melimpaskan kekesalan? Pernah? Melimpaskan kemarahan. Sehari itu terus saja ada kejadian yang beruntun, berturut, walaupun bentuknya lain-lain. Kalau saya ngetes orang gampang, kasih sikat gigi, kasih odol, ya. Ujung ayat ini luar biasa. Perhatikan saya. Ternyata ayat ini mengatakan, untuk masuk surga itu kadang-kadang kita harus diperjalankan dulu pada situasi-situasi yang dalam tanda kutip neraka. Datang malapetaka, datang kesengsaraan, datang kegoncangan. Ada seorang peneliti yang mengatakan, ternyata neraka itu berbatas. Kesengsaraan itu berbatas, tetapi kebahagiaan tanpa batas. Apa maksudnya? Perhatikan saya. Pernah nggak Bapak Ibu mengalami titik nadir? Jatuh, 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 jatuh. Masa kita mau tinggal terus di situ? Ternyata mencapai titik nadir yang terendah justru itu titik awal kebangkitan diri kita. Makanya heran saya kalau ada orang yang sudah jatuh berkali-kali terus jatuh. Saya mikir gimana mau bangkitnya. Makanya ada salah satu di YouTube saya, ceramah saya, kajian saya, judulnya jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Gak apa-apa jatuh 7 kali, yang penting bangkitnya lebih besar daripada jatuhnya. Jadi kata Quran surat Al-Baqarah, ujung ayat ini luar biasa. Perhatikan saya. Ternyata ayat ini mengatakan, untuk masuk surga itu kadang-kadang kita harus diperjalankan dulu pada situasi-situasi yang dalam tanda kutip neraka. Datang malapetaka, datang kesengsaraan, datang kegoncangan. Ada seorang peneliti yang mengatakan, ternyata neraka itu berbatas. Kesengsaraan itu berbatas, tetapi kebahagiaan tanpa batas. Apa maksudnya? Perhatikan saya. Pernah nggak Bapak Ibu mengalami titik nadir? Jatuh, 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 jatuh. Masa kita mau tinggal terus di situ? Ternyata mencapai titik nadir yang terendah justru itu titik awal kebangkitan diri kita. Makanya heran saya kalau ada orang yang sudah jatuh berkali-kali terus jatuh. Saya mikir gimana mau bangkitnya. Makanya ada salah satu di YouTube saya, ceramah saya, kajian saya, judulnya jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Gak apa-apa jatuh 7 kali, yang penting bangkitnya lebih besar daripada jatuhnya. Jadi kata Quran surat Al-Baqarah, ujung ayat ini luar biasa. Perhatikan saya. Ternyata ayat ini mengatakan, untuk masuk surga itu kadang-kadang kita harus diperjalankan dulu pada situasi-situasi yang dalam tanda kutip neraka. Datang malapetaka, datang kesengsaraan, datang kegoncangan. Ada seorang peneliti yang mengatakan, ternyata neraka itu berbatas. Kesengsaraan itu berbatas,
Tetapi kebahagiaan tanpa batas. Apa maksudnya? Perhatikan saya. Pernah nggak Bapak Ibu mengalami titik nadir? Jatuh, 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 jatuh. Masa kita mau tinggal terus di situ? Ternyata mencapai titik nadir yang terendah justru itu titik awal kebangkitan diri kita. Makanya heran saya kalau ada orang yang sudah jatuh berkali-kali terus jatuh. Saya mikir gimana mau bangkitnya. Makanya ada salah satu di YouTube saya, ceramah saya, kajian saya, judulnya jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Gak apa-apa jatuh 7 kali, yang penting bangkitnya lebih besar daripada jatuhnya. Jadi kata Quran surat Al-Baqarah, ujung ayat ini luar biasa. Perhatikan saya. Ternyata ayat ini mengatakan untuk masuk surga itu kadang-kadang kita harus diperjalankan dulu pada situasi-situasi yang dalam tanda kutip neraka. Datang malapetaka, datang kesengsaraan, datang kegoncangan. Ada seorang peneliti yang mengatakan ternyata neraka itu berbatas, kesengsaraan itu berbatas, tetapi kebahagiaan tanpa batas. Apa maksudnya? Perhatikan saya. Pernah nggak Bapak Ibu mengalami titik nadir? Jatuh, 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 jatuh. Masa kita mau tinggal terus di situ? Ternyata mencapai titik nadir yang terendah justru itu titik awal kebangkitan diri kita. Makanya heran saya kalau ada orang yang sudah jatuh berkali-kali terus jatuh. Saya mikir gimana mau bangkitnya. Makanya ada salah satu di YouTube saya, ceramah saya, kajian saya, judulnya jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Gak apa-apa jatuh 7 kali, yang penting bangkitnya lebih besar daripada jatuhnya. Ini kata Quran. Ini saya tegaskan berulang-ulang, karena kata Quran pun banyak yang plesetkan. Wah, itu kata Saiful, itu pikirannya Saiful. Quran itu bagi saya adalah dasar primer yang utama, hukum dasar. Makanya saya referensinya selalu Al-Quran, karena Al-Quran adalah hukum dasar. Karena agama saya Islam, Islam ya agama saya. Ya. Jadi sekarang ada jawabannya. Kenapa banyak orang yang sholatnya tidak bisa mencegah keji dan munkar? Ketemu sekarang jawabannya. Karena sholatnya gak baca kitab dulu, langsung sholat. Kalau yang namanya membaca, melihat gak? Melihat. Makanya di Quran dikatakan ikra kitabaka kafa binafsika al-yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, bacalah kitabmu, bacalah kitabmu. Cukuplah itu sebagai juru hisabmu. Jadi yang harus dibaca itu bukan kitab yang lain kecuali kitabmu, kitabmu, kitabmu. Itu perintah untuk melihat ke dalam, melihat diri sejati kita. Mata yang dipakai bukan mata yang ini, karena mata yang ini bisa melihatnya keluar. Mata yang bisa melihat ke dalam, itu yang disebut dengan mata jiwa. Ini kata Quran. Ini saya tegaskan berulang-ulang, karena kata Quran. Ini kata Quran. Ini saya tegaskan berulang-ulang, karena kata Quran pun banyak yang plesetkan. Wah, itu kata Saiful, itu pikirannya Saiful. Quran itu bagi saya adalah dasar primer yang utama, hukum dasar. Makanya saya referensinya selalu Al-Quran, karena Al-Quran adalah hukum dasar. Karena agama saya Islam, Islam ya agama saya. Ya. Jadi sekarang ada jawabannya. Kenapa banyak orang yang sholatnya tidak bisa mencegah keji dan munkar? Ketemu sekarang jawabannya. Karena sholatnya gak baca kitab dulu, langsung sholat. Kalau yang namanya membaca, melihat gak? Melihat.
Makanya di Quran dikatakan ikra kitabaka kafa binafsika al-yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu. Cukuplah itu sebagai juru hisabmu. Jadi yang harus dibaca itu bukan kitab yang lain kecuali kitabmu. Itu perintah untuk melihat ke dalam, melihat diri sejati kita. Mata yang dipakai bukan mata yang ini, karena mata yang ini bisa melihatnya keluar. Mata yang bisa melihat ke dalam, itu yang disebut dengan mata jiwa. Ini kata Quran. Ini saya tegaskan berulang-ulang, karena kata Quran pun banyak yang plesetkan. Wah, itu kata Saiful, itu pikirannya Saiful. Quran itu bagi saya adalah dasar primer yang utama, hukum dasar. Makanya saya referensinya selalu Al-Quran, karena Al-Quran adalah hukum dasar. Karena agama saya Islam ya agama saya. Ya. Temukan rahasia tubuh. Makanya di Quran ada doa, ya Allah terima kasih Engkau telah mengajarkan bagaimana cara Engkau untuk mengendarai tubuh ini. Subhanalladzi syahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu doa diucapkan kalau kita sudah bisa menggunakan kendaraan, bukan bis, bukan Innova, bukan BMW, bukan itu. Kendaraan yang diciptakan semesta adalah ini. Bisa nggak kalian menggunakan ini? Kalau sudah bisa menggunakan kendaraan ini, baru mengucapkan itu. Subhanalladzi syahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kendaraan yang bisa mengantarkan kita kepada Tuhan, itu tujuan kita. Doa itu kalian pakai untuk naik angkot. Temukan rahasia tubuh. Makanya di Quran ada doa, ya Allah terima kasih Engkau telah mengajarkan bagaimana cara Engkau untuk mengendarai tubuh ini. Subhanalladzi syahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu doa diucapkan kalau kita sudah bisa menggunakan kendaraan, bukan bis, bukan Innova, bukan BMW, bukan itu. Kendaraan yang diciptakan semesta adalah ini. Bisa nggak kalian menggunakan ini? Kalau sudah bisa menggunakan kendaraan ini, baru mengucapkan itu. Subhanalladzi syahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kendaraan yang bisa mengantarkan kita kepada Tuhan, itu tujuan kita. Doa itu kalian pakai untuk naik angkot. Temukan rahasia tubuh. Makanya di Quran ada doa, ya Allah terima kasih Engkau telah mengajarkan bagaimana cara Engkau untuk mengendarai tubuh ini. Subhanalladzi syahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu doa diucapkan kalau kita sudah bisa menggunakan kendaraan, bukan bis, bukan Innova, bukan BMW, bukan itu. Kendaraan yang diciptakan semesta adalah ini. Bisa nggak kalian menggunakan ini? Kalau sudah bisa menggunakan kendaraan ini, baru dibagi, langsung ambil wudhu, langsung sholat. Wudhu dilakukan tanpa sadar, sholat dilakukan tanpa sadar. Baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, itu pun dilakukan tanpa sadar. Seolah-olah ketika baca subhanallah, Allah perlu disucikan gitu sama kita. Bagaimana dia yang maha suci disucikan oleh kita yang kotor? Sebenarnya saat kita membaca subhanallah itu apa sebetulnya esensinya? Kan kita sedang menyarap, sedang melarutkan kotoran kita dalam kemahasuciannya, bukan sedang mencucikan Allah. Karena Allah tidak perlu disucikan oleh kamu. Tapi semua nyaris tanpa kesadaran. Udah baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, cuma merasa saja seolah-olah sudah punya pahala. Seolah-olah. Kan nanti katanya. Betul nggak? Tidak ada perubahan yang nyata setelah itu yang dirasakan langsung oleh kita. Bahkan orang-orang terdekat dengan kita pun tidak merasakan dampak dari semua yang dilakukan oleh kita. Kamu baca subhanallah, tetap aja mulutmu kotor. Kamu baca subhanallah, tetap aja pikiranmu kotor. Kamu baca alhamdulillah, tetap saja kamu ingin dipuji.
Kalau baca alhamdulillah tetap aja kamu tidak berubah. Kalau dicela sedikit sama orang kamu bereaksi. Di pagi langsung ambil wudhu, langsung sholat. Wudhu dilakukan tanpa sadar, sholat dilakukan tanpa sadar. Baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, itu pun dilakukan tanpa sadar. Seolah-olah ketika baca subhanallah, Allah perlu disucikan gitu sama kita. Bagaimana dia yang maha suci disucikan oleh kita yang kotor? Sebenarnya saat kita membaca subhanallah itu apa sebetulnya esensinya? Kan kita sedang menyarap, sedang melarutkan kotoran kita dalam kemahasuciannya, bukan sedang mencucikan Allah. Karena Allah tidak perlu disucikan oleh kamu. Tapi semua nyaris tanpa kesadaran. Udah baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, cuma merasa saja seolah-olah sudah punya pahala. Seolah-olah. Kan nanti katanya. Betul nggak? Tidak ada perubahan yang nyata setelah itu yang dirasakan langsung oleh kita. Bahkan orang-orang terdekat dengan kita, bukan apa kata Allah. Quran itu apa yang sudah dialami Nabi sebagai pengalaman, yang sudah menjadi pengalamannya Nabi. Makanya yang disampaikan beliau kepada ini pengalaman. Makanya kita tidak cukup membaca luarnya saja. Kita harus mencari cara bagaimana caranya supaya saya bisa mengalami Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Harus mengalami. Makanya jelas di Quran Al-Baqarah itu ya tidak tua, tidak muda. Itu cerita tentang ilmu hakikat. Kalau belajar ilmu hakikat terlalu muda, belum. Terlalu tua, budak. Makanya yang namanya Al-Baqarah itu sapi betina. Yang harus kamu kurbankan tuh sapi betina kata Quran, bukan sapi jantan. Bahkan dikatakan di situ tidak tua, tidak muda, pertengahan di antara itu, kuning, kuning tua warnanya, bukan hitam putih. Kuning, kuning tua warnanya. Cerita apa itu? Itu cerita simbolik. Tidak pernah digunakan membajak, tidak pernah digunakan mengairi tanaman, tidak bercacat, dan tidak ada belangnya. Jelas sekali di Quran. Bukan apa kata Allah. Quran itu apa yang sudah dialami Nabi sebagai pengalaman, yang sudah menjadi pengalamannya Nabi. Makanya yang disampaikan beliau kepada ini pengalaman. Makanya kita tidak cukup membaca luarnya saja. Kita harus mencari cara bagaimana caranya supaya saya bisa mengalami Al-Fatihah. Sholat sudah, tapi hanya melakukan tindakan harian yang rutin tanpa mengubah diri kita. Itu jalan lama. Berani nggak mengubah ke jalan baru? Zakat sudah, alhamdulillah. Zakat mal sudah, zakat fitrah sudah, tapi zakatnya baru di level harta. Ingat ya, zakat yang di level harta itu sebetulnya hanya belajar melepaskan ikatan jiwa pada harta. Hanya melepaskan ikatan jiwa pada harta. Zakat sendiri arti yang sebenarnya adalah bersuci. Dan bersuci di level jiwa sebetulnya saat dimana kita bisa menerima yang tidak kita inginkan, sama damainya dengan menerima yang kita inginkan. Itu tanda jiwanya sudah suci. Puasa sudah, alhamdulillah ya. Sudah dipindahkan makan ya. Biasanya makan siang, sekarang makannya jadi malam. Gimana makan malamnya berkurang? Nambah ya. Nafsu makannya sudah mulai berkurang. Ini sudah hari ke-20 loh. Saya mau nanya, bagaimana kesehatan tambah bugar? Sholat sudah, tapi hanya melakukan tindakan harian yang rutin tanpa mengubah diri kita. Itu jalan lama. Berani nggak mengubah ke jalan baru? Zakat sudah, alhamdulillah. Zakat mal sudah, zakat fitrah sudah, tapi zakatnya baru di level harta. Ingat ya, zakat yang di level harta itu
itu sebetulnya hanya belajar melepaskan ikatan jiwa pada harta. Hanya melepaskan ikatan jiwa pada harta. Zakat sendiri arti yang sebenarnya adalah bersuci. Dan bersuci di level jiwa sebetulnya saat dimana kita bisa menerima yang tidak kita inginkan. Sama damainya dengan menerima yang kita inginkan. Itu tanda jiwanya sudah suci. Puasa sudah? Sudah. Alhamdulillah ya. Sudah dipindahkan makan ya. Biasanya makan siang, sekarang makannya jadi malam. Gimana makan malamnya, berkurang? Oh, nambah ya. Nafsu makannya sudah mulai berkurang. Ini sudah hari ke-20 loh. Saya mau nanya, bagaimana kesehatan tambah bugar? Sholat sudah, tapi hanya melakukan tindakan harian yang rutin tanpa mengubah diri kita. Itu jalan lama. Berani nggak mengubah ke jalan baru? Zakat sudah, alhamdulillah. Zakat mal sudah, zakat fitrah sudah. Tapi zakatnya baru di level harta. Ingat ya, zakat yang di level harta itu sebetulnya hanya belajar melepaskan ikatan jiwa pada harta. Hanya melepaskan ikatan jiwa pada harta. Zakat sendiri arti yang sebenarnya adalah bersuci. Dan bersuci di level jiwa sebetulnya saat dimana kita bisa menerima yang tidak kita inginkan. Perlu apa tidak? Sudah mulai terbayang? Oke. Di jalan lama, haji hanya sebatas melakukan perjalanan syariat ke tanah suci. Bagus. Coba tempuh jalan baru. Simbol-simbol apa sih yang bisa dibaca dari perjalanan syariat itu? Sedangkan Allah kan lebih dekat kepada kita, melampaui dekatnya urat nadi leher kita. Allah tidak di Mekah, Allah tidak di Ka'bah, dan tidak ada satu ayat pun di Quran yang mengatakan aku tinggal di Ka'bah loh. Kata Allah, nggak ada. Allah mengatakan aku bersamamu, bahkan lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Kalau Allah bersamamu, berarti Baitullah itu yang hakikat ada bersama kita. Jadi ketika melakukan perjalanan yang syariat ke sana, bagus, tapi tangkap makna-maknanya. Kenapa harus ihram? Kenapa harus menggunakan kain ihram? Kenapa harus tawaf 7 putaran? Kenapa harus sa'i 7 kali mondar mandir Safa dan Marwah? Kenapa harus tahalul? Kenapa harus cukur rambut? Kenapa harus lempar jumroh? Kenapa 7 batu? Itu semua adalah syarat dengan makna dan simbol. Itu adalah simbol-simbol untuk perjalanan meniti ke dalam. Harusnya selesai perjalanan haji yang syariat, tempuh perjalanan haji yang thariqat, yang hakikat, yang makrifat. Harusnya begitu, baru keren. Perlu apa tidak?